Kaisar setiap hari menempelkan sisik di tubuhku. Ujung sisik menusuk kulit dan mengeluarkan tetesan darah. Sampai sisik menempel di seluruh tubuh, barulah ia berhenti. Kemudian Kaisar memerintahku untuk berenang di dalam air. Sisik di tubuhku memancarkan kilau yang basah. Dan dia melihatku seolah-olah mengagumi sebuah karya seni. Setelah semalam, Kaisar dengan santai beranjak. Namun hampir saja terlambat untuk menghadiri rapat pagi. Aku dengan panik membantunya mengenakan pakaian. Namun tanpa sengaja mengikat perutnya di pinggangnya. Sehingga saat dia menghadiri rapat, dia menjadi bahan tertawaan para pejabat. Dalam kemarahan, dia tidak pernah lagi datang ke istanaku. Pada awalnya, aku berusaha keras untuk memperbaiki keadaan. Setiap hari pergi ke pintu kamar tidur raja untuk bersujud dan meminta maaf. Bahkan mengenakan gaun merah kesukaannya dan menari di salju. Namun semua itu sia-sia. Dia tidak lagi memperhatikanku. Ketidakberdayaan ini berlangsung selama 50 tahun. Aku telah menjadi wanita tua berambut putih yang tinggal di dalam istana. Namun Kaisar tidak pernah menurunkan kedudukanku. Membuatku berpikir bahwa aku memiliki kehormatan yang hanya kalah dari permaisuri. Begitu kaya dan memiliki banyak waktu. Aku pun tidak lagi berharap pada kasih sayang Kaisar. Malam ini aku sedang bersiap untuk menghapus riasan dan tidur. Tiba-tiba datang berita bahwa aku harus melayaninya di tempat tidur. Biarkan aku melayani malam. Apa yang harus kita lakukan? Proses melayani malam. Aku sudah lama melupakan semuanya. Aku dengan tergesa-gesa mengeluarkan gaun merah yang aku suka pakai saat muda. Riasan belum selesai. Kaisar sudah tiba. Sudah 50 tahun tidak bertemu. Pria itu sudah beruban. Namun posturnya masih tinggi dan tegap. Aku dan Kaisar duduk berhadapan. Setelah sekian lama tidak bertemu, aku tidak tahu harus berkata apa. Namun Kaisar yang pertama kali dapo Chenmo setelah 50 tahun. Sudah 50 tahun tidak bertemu. Tidak menyangka permaisuri masih begitu muda dan cantik. Aku tersenyum dan membalas sapaan Kaisar dengan bercanda. Setelah semua, selain Kaisar, tidak ada yang akan memuji seorang pria berusia 80 tahun sebagai muda dan cantik. Malam itu aku dan Kaisar berbaring berdampingan di tempat tidur. Namun di antara kami tetap ada jarak. Segera aku mendengar suara napas Kaisar. Cinta tampaknya membuat orang menua. Energi sudah tidak seperti dulu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari gelap hingga terang, tidak pernah menutup mata. Para menteri sering melihat Kaisar mengantuk saat pagi. Miliknya. Panggilan Nona ini sudah terlalu lama. Sejak dia menjadi Kaisar, aku menjadi permaisuri. Dia tidak pernah memanggilku Nona lagi. Kita juga pernah berjanji setia. Sehidup semati berdua. Tapi kemudian, bukankah ada ribuan kecantikan? Aku hanya bisa mendapatkan sedikit dari ribuan kasih sayang itu. Akhirnya, bahkan sisa makanan pun tidak bisa aku pertahankan. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Kita semua sudah tua. Tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dia tertidur tidak lama kemudian. Aku pun mulai bermimpi. Dalam mimpi, aku kembali ke pertemuan pertama kita. Itu sudah berapa lama yang lalu? Seharusnya 70 tahun yang lalu. Tahun itu aku berusia 10 tahun dan dia 7 tahun. Dia adalah yang kutemukan di kuil Dewa Gunung yang ditinggalkan di pinggiran kota. Sejak kecil, aku adalah